Pemkab Penajam hapus aset 613 miliar rupiah karena masuk wilayah IKN. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, bakal menghapus sejumlah aset daerah senilai 613 miliar rupiah yang berada di Kecamatan Sepaku dan masuk wilayah Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, IKN, untuk diserahkan kepada pemerintah pusat. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, BAD, Kabupaten Penajam Pasar Utara Muhajir dihubungi di Penajam, Minggu, mengatakan Pemkab melakukan pencatatan aset daerah di Kecamatan Sepaku yang masuk wilayah IKN. Setelah melakukan pencatatan jumlah aset daerah yang masuk wilayah IKN, seluruh aset itu akan dihapus dari daftar aset milik pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara. Berdasarkan peraturan, aset daerah yang secara garis batas masuk wilayah IKN otomatis atau dengan sendirinya menjadi milik pemerintah pusat. Hasil dari pencatatan aset milik pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara di Kecamatan Sepaku dan masuk wilayah IKN nilainya sekitar 613 miliar rupiah, katanya. Aset-aset itu terdiri atas aset tanah dengan nilai 15 miliar rupiah, bangunan gedung, peralatan mesin, jalan, jaringan irigasi, dan sejumlah aset lainnya. Dalam melakukan pencatatan aset daerah, kata Muhajir, pihaknya telah bersurat kepada seluruh SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau OPD, organisasi perangkat daerah, untuk mengamankan aset tanah, bangunan, dan lainnya. Kami minta SKPD mengecek kembali apakah aset yang dimiliki itu benar-benar milik OPD dan dilengkapi legalitas atau tidak, tambahnya. Dengan dipindahkannya Ibu Kota Negara Indonesia ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara, yakni Kecamatan Sepaku, pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara meningkatkan pengamanan aset daerah. Aset-aset daerah yang berada di kawasan IKN untuk sementara masih dalam status kepemilikan pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara. Namun, aset milik pemerintah kabupaten yang masuk wilayah IKN itu nantinya akan diserahkan kepada pemerintah pusat, imbuh Muhajir. Investor bangun hotel stasiun kafe di IKN, September. Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan investor sudah berencana memulai pembangunan infrastruktur seperti hotel, stasiun, kafe, hingga jaringan telekomunikasi pada September 2023. Saya kan janji ke kalian bulan September, mereka sudah akan membangun groundbreaking untuk membangun hotel, akan membangun taman-taman, akan bangun tempat pertemuan, olahraga, kafe, untuk anak-anak muda, stasiun untuk transportasi, telekomunikasi, kata Bahlil saat ditemui usai ASEAN Investment Area, AIA, Council Meeting ke-26 dalam rangkaian pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN, AEM, ke-55 di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu. Bahlil enggan menyebutkan nilai spesifik investasi yang masuk ke IKN. Namun dia memastikan beberapa perusahaan swasta sudah menyatakan komitmennya untuk membangun infrastruktur dan fasilitas umum di IKN. Dia juga menjamin bahwa puncak upacara peringatan HUT RI pada 2024 akan digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, apalagi kemarin Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid sudah melakukan upacara di IKN. Jadi jangan kalian pikir investasi itu hanya asing. Ketum Kadin yang punya anggota puluhan ribu sudah upacara di IKN, kata dia. Menurut Bahlil, tidak ada syarat menyulitkan yang diminta investor swasta untuk membangun infrastruktur di IKN. Dia juga menyebut tidak ada perlakuan khusus terhadap satu atau segelintir investor di IKN. Andaikan ada yang meminta sweetener, ini masih dalam kerangka aturan. Tidak mungkin pemerintah beri sweetener yang tidak dalam kerangka aturan. Tidak ada perlakuan khusus, yang ada semua sama, ujar Bahlil.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam laporannya kepada Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, pada rangkaian upacara peringatan HUT RI di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 17 Agustus melaporkan progres pembangunan IKN masih sejalan dengan rencana. Tentang progres, masih on the right track. Setelah ini nanti ada juga investor swasta yang akan memulai membangun kota Nusantara menjadi kota yang tidak hanya layak huni, namun juga dicintai, kata Bambang, Kamis, 17 Agustus 2023. Bambang juga melaporkan bahwa telah dilakukan upacara peringatan HUT ke-78 RI pada 2023 di IKN, Kalimantan Timur, dengan peserta para pekerja di IKN, aparat TNI dan Polri, masyarakat adat, dan juga berbagai diaspora dari beberapa negara. Para pekerja akan kembali bersemangat memenuhi target-target yang akan kita raih utamanya pada tahun 2024, di mana Bapak Presiden akan memimpin upacara di lokasi IKN ini, katanya. Termasuk IKN, ini daftar proyek yang dibangun Jokowi di 2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, mendapatkan anggaran terbesar pada 2024, atau masa terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Total anggaran institusi yang dipimpin Menteri PUPR Basuki Hadimulyono itu mencapai Rp146,98 triliun, jauh di atas Kementerian Pertahanan yang berada di urutan kedua dengan total anggaran Rp135,44 triliun. Dikutip dari buku Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara, Lembaga Tahun Anggaran 2024. Anggaran pada tahun depan itu naik Rp21,76 triliun dari pagu 2023 yang sebesar Rp125,21 triliun sebelum adanya usulan tambahan anggaran menjadi Rp153,81 triliun tahun ini. Kenaikan anggaran untuk tahun anggaran 2024 ditujukan untuk menyelesaikan setumpuk proyek sebelum berakhirnya kepemimpinan periode kedua Presiden Jokowi. Di antaranya termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, dan penuntasan proyek strategis nasional, PSN. Kenaikan tersebut karena adanya alokasi untuk pembangunan IKN dan percepatan atau penuntasan proyek-proyek strategis sesuai dengan arahan Presiden, sebagaimana dikutip dari buku 3 RAPBN 2024 tersebut, Jumat, 18 Agustus 2023. Dengan memanfaatkan anggaran itu, pelaksanaan program Kementerian PUPR pada 2024 untuk kegiatan pembangunan mengutamakan penyelesaian pekerjaan dengan kontrak tahun jamak, pembayaran utang pekerjaan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam, pembayaran eskalasi, serta program optimalisasi dan pemeliharaan. Selain untuk mendukung pertumbuhan dan melayani pergerakan kendaraan yang beroperasi di jalan melalui peningkatan kapasitas jalan dan peningkatan kemantapan jalan nasional di antaranya dengan membangun jalan sepanjang 323,45 km yang tersebar mulai dari Aceh hingga Papua Barat, termasuk kawasan IKN. Lalu, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 3.890 m, peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan atau jalan tol sepanjang 19,36 km antara lain Serang Panimbang, Semarang Semak, dan Bayung Lencir Tembino. Serta, peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan dengan jalan tol beroperasi dan, atau selesai konstruksi melalui BWT, pihak lain sepanjang 526,77 km. Juga ada peningkatan aksesibilitas terowongan flyover, underpass, sepanjang 918,75 meter di Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 2.117,75 km serta preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 7.120 m, serta preservasi rutin jalan sepanjang 47.763 km, jembatan nasional sepanjang 510.000 m, revitalisasi drainase dan jembatan gantung serta padat karya.